Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk menyilangkan antara ikan sotel kohaku dan sotel sanke. Nah, pertama-tama kita harus ketahui jenisnya dulu. Apa itu sotel kohaku dan apa itu sotel sanke. Sebenarnya ini mereka itu masih sama, masih satu jenis, yaitu sesama ikan ekor pedang. Hanya bedanya nanti di warna yang ada di tubuhnya. Ekor pedang yang kohaku itu warnanya adalah merah dan putih, warna badannya. Sementara kalau ikan ekor pedang yang jenis sanke itu warnanya memiliki 3 warna di tubuhnya. Ada merah, putih, ditambah juga warna hitam. Warna hitamnya itu biasanya dalam bentuk spot atau semacam bintik-bintik, atau istilahnya bisa dikenal dengan istilah kaliko sotel juga bisa disebut seperti itu. Nah, kemudian pertama-tama yang kita lakukan adalah membedakan antara ikan jantan dan ikan betina. Nah, di sini saya akan memakai ikan sotel kohaku jantan untuk indukan jantannya. Jadi nanti saya akan mencoba memakai kohaku sotel sebagai indukan jantannya, kemudian sotel sanke sebagai betinanya. Nah, kita lihat dulu, ada di videonya itu ikan sotel jantan yang kohaku. Jadi saya ambil yang siripnya panjang ya, yang long fin, siripnya panjang. Sementara yang sanke betina saya ambil yang siripnya biasa saja, agar nanti tercipta 2 jenis ya, yang biasa sama yang long fin. Jadi itu tujuannya. Tetapi nanti kebanyakan mengikuti genetik induknya yang betina, karena yang long fin itu sangat susah untuk dikembangbiakkan. Biasanya sesama long fin pun, betina long fin dan jantan long fin pun hasilnya tidak 100%. Nanti anakannya ekornya panjang, bisa jadi hanya 30% saja yang mengikuti indukannya yang ekornya panjang. Selebihnya ya sotel atau short fin. Nah, pertama kita lihat perbedaan indukan jantannya itu ada di sirip anal ya. Sirip anal untuk ikan jantan itu cenderung runcing, bisa dilihat di fotonya itu cenderung runcing, tapi ini kebetulan yang long fin jadi siripnya panjang, tetapi bentuknya seperti jarum juga ya. Kemudian kalau yang jenis sotel itu sangat mudah dibedakan juga dari ekornya juga. Kalau yang jantan itu ekornya itu cenderung panjang, ada yang seperti pedang, ada yang bentuknya layer tail yang mirip dengan ekor pedang yang hanya satu yang panjang, tetapi kalau layer tail itu sama yang atas juga panjang. Jadi seperti yang dicontoh tadi itu, yang dicontoh jantan yang nanti saya akan pakai untuk indukannya tersebut. Kemudian yang betina itu bentuknya biasa saja, dan sirip analnya itu nanti bentuknya seperti segitiga ya, jadi bukan meruncing tapi melebar. Itu bisa Anda lihat di fotonya. Nah, di sini saya akan memakai 1 jantan dan 4 betina. Bisa juga lebih, misalnya 1 jantan 10 betina itu juga tidak apa-apa. Bisa juga jantannya banyak juga bisa, misalnya jantannya 4 betinanya 4 juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu jantannya cuma 2 ekor, kemudian tempatnya sempit, karena nanti biasanya mereka berantem, karena ikan ini juga agak teritorial ya dengan sesamanya, maksudnya. Jadi sesama jantan itu sering saling menyerang. Oleh karena itu kalau
ingin memasukkan jantan yang banyak, sebaiknya masukkanlah sekitar 4 atau 5 jantan, jangan hanya 2, karena kalau 2 biasanya salah satunya akan mati karena berantem mereka, apalagi kalau tempatnya sempit dan tidak ada tempat untuk berlindung seperti tanaman enceng gondok atau ganggang. Jadi itu sarannya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kemudian kalau sudah, nah siapkan tempat budidayanya. Nah, di sini saya menggunakan tudung saji yang biasa dipakai untuk menutup makanan ya. Kenapa? Karena nanti dia ketika lahir anakannya bisa lari jaran induknya, karena ikan ini mempunyai karakter untuk memakan anakannya, apalagi yang mata merah. Jadi beda dengan ikan pelati yang nama latinnya Siphophorus maculatus, dia tidak terlalu suka memakan anaknya. Dia hanya usil, mungkin menggigit sirip atau apa, tapi dia tidak punya keinginan untuk memakan anakannya. Mungkin karena bentuknya juga itu ya, kalau yang pelati biasa kan bentuknya agak bulat, jadi mungkin juga agak susah dia mengejar anakannya. Beda sama ikan pelati, dia bentuknya kan panjang, jadi kalau berenang dia tuh juga lincah, jadi sangat mudah menangkap anaknya. Sementara anaknya tuh kelihatan lemah, kayak susah berenang gitu kalau kita lihat. Beda dengan ikan pelati, dia kecil-kecil dan pandai berenang. Sementara kalau anakan ikan ini dia agak besar tapi susah untuk berenang, bukan susah, lambat untuk berenang. Nama lainnya dari ikan pedang ini adalah Siphophorus helleri. Bisa juga dikawinkan dengan maculatus tadi itu, pelati yang biasa itu. Nah, kalau sudah ditaruh di situ, sebaiknya ditaruh tanaman juga agar si ikan ini nyaman dan tidak loncat, karena ikan ini juga punya karakter untuk meloncat. Jadi kebetulan di sini saya kasih tanaman ganggang, jadi indukannya bisa sembunyi di situ. Kalau dia takut lihat manusia, dia sembunyi di situ. Kalau dia takut sama pejantannya, dia ingin beranak atau malas kawin, dia juga bisa sembunyi di situ. Nah, kolam yang saya pakai ini adalah kolam terpal ya, jadi ini sangat hemat biaya, jadi tidak perlu pakai aerator. Kemudian airnya juga jarang diganti, bisa sebulan 2 bulan baru saya ganti. Itu saja karena airnya itu merembes, kolamnya itu agak bocor, jadi dia rembes. Nah, kalau airnya sudah berkurang, saya tambah lagi. Jadi seperti itu. Nah, sebaiknya juga jangan terlalu sering ganti air, karena ikan itu akan stres, karena ikan ini tidak terlalu suka dengan air baru, apalagi yang baru dari sumur. Nah, sebaiknya air yang dipakai itu adalah air yang sudah diendapkan minimal 24 jam agar dia itu nyaman dan tidak stres dan kemudian mati. Karena kalau mati kan malah rugi, apalagi kalau ikan yang Anda beli itu harganya sangat mahal. Jadi memakai air yang sudah diendapkan minimal 24 jam. Nah, kemudian dikasih makan yang bergizi ya, karena si betina dan si pejantan ini kan harus butuh gizi untuk menghasilkan sperma atau menghasilkan telur yang nanti bisa menjadi anakan yang banyak. Jadi harus dikasih makanan yang bergizi, kasih pelet yang bergizi, atau dikasih makanan hidup, misalnya cacing sutra atau apa saja yang bergizi, bisa juga dengan kutu air. Nah, kemudian tunggu saja selama beberapa minggu, biasanya nanti akan keluar anakannya. Bisa 1 bulan juga baru keluar anakannya, atau lebih dari 1 bulan. Kalau indukannya masih muda kan bisa 1 bulan lebih baru keluar anakannya. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah indukan yang berusia di atas 4 bulan, jadi masih muda, jadi anakannya belum banyak. Nah, kalau sudah anakannya keluar, sebaiknya Anda tangkap ya pakai jaring.
kemudian sebaiknya Anda taruh di tempat lain. Tujuannya agar ikan itu tidak dimakan ya. Kadang kan si ikan kecil ini, anakan ini kan masih polos ya, dia mungkin berenang ke tempat keramba atau tudung saji tempat ikan indukan tersebut. Nah, kalau ikannya itu lapar, ikan indukannya lapar, bisa-bisa si anakan itu dimakan. Jadi sebaiknya ditangkap kemudian dipindah ke tempat lain, ke akuarium lain atau ember, atau bisa juga pakai styrofoam dan sebagainya. Nah, biasanya ikan ini akan mulai dewasa pada usia 3 bulan, tergantung makanannya juga. Kalau makanannya bergizi dan proteinnya tinggi, biasanya ikan ini akan cepat besar. Tapi kalau makanan seadanya, ya ikannya nanti hanya bisa tumbuh besar tapi lambat ya, tumbuhnya terlambat besar, jadi itu. Nah, kemudian untuk hasilnya, itu nanti anaknya beragam ya, karena indukannya kan kohaku sama sotel, nanti bukan kohaku sama sotel tapi kohaku sama sanke. Nanti hasilnya juga warnanya juga beragam, ada anakan yang mirip induknya, induk betinanya, ada anak yang mirip indukan bapaknya. Jadi ada yang mirip sanke, mirip kohaku. Jadi itu contohnya, bisa dilihat di sini. Ini yang sudah remaja. Jadi siripnya belum kelihatan, apakah siripnya nanti biasa atau seperti bapaknya nanti juga belum kelihatan. Biasanya kalau sudah kelihatan itu di usia 3 bulan, jadi mulai memanjang, atau yang biasa ya nanti siripnya biasa saja juga, jadi seperti itu. Nah, kebetulan ikan yang anakan yang sudah dewasa itu sudah tidak ada, sudah diambil orang, jadi belum sempat saya dokumentasikan, jadi tidak bisa memberitahu secara detail apa hasilnya. Tetapi dari ikan remaja itu bisa Anda lihat hasilnya, gambarannya, bahwa nanti si anaknya itu akan seperti bapaknya atau akan seperti ibunya. Jadi seperti itu. Untuk perbandingannya ya masih kurang jelas ya, bisa 70-30% atau 50-50. Jadi seperti itu, tergantung genetiknya kuat siapa, kuat bapaknya atau kuat induk ibunya. Kalau kuat ibunya ya nanti mirip ibunya, kalau kuat bapaknya ya mirip bapaknya. Tapi bapaknya kan tadi kan long tail, siripnya panjang, jadi itu kemungkinan dia kalah, lebih ke condong ibunya. Jadi mungkin 30% long tail, selebihnya nanti short fin, siripnya pendek. Tetapi untuk warna juga tergantung juga, itu tidak bisa ditebak. Kalau untuk warna bisa nanti keluarnya lebih, warnanya itu lebih mirip ibunya, bisa juga nanti mirip bapaknya warnanya, 70% misalnya mirip bapaknya warnanya, atau 30% warnanya mirip ibunya. Jadi itu. Nah, jadi kesimpulannya, dengan saya mencoba menyilangkan maksudnya antara ikan sanke shorttail dan kohaku shorttail, itu hasilnya adalah tetap tidak ada varietas baru, tidak ada warna baru yang muncul. Tetap ikannya nanti hanya ada 2 jenis, yaitu kohaku dan sanke ya. Jadi itu saja. Oke, jadi terima kasih untuk sudah menontonnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.